إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله. Telah datang suatu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi alaihi salatu wassalam duduk dan di sisi beliau ada malaikat Jibril alaihi salam. Fasami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wassalam mendengar suara dari atas kepala beliau. Maka beliau melihat ke atas. Maka Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi kita, menjelaskan bahwasanya suara tersebut adalah suara pintu. Kata Jibril alaihi salam, "Hadza babun minas sama futihal yaum." Suara tersebut adalah suara pintu, yang dimana pintu tersebut terbuka pada hari ini. Lam yuftah qat illa hadzal yaum. Kata Jibril, bahwasanya pintu tersebut yang berada di atas langit sebelumnya tidak pernah terbuka kecuali hanya pada waktu tersebut. Wa nazala minhu malakan. Bersamaan dengan itu juga turun seorang malaikat ilal ard, ke muka bumi ini. Lalu Jibril mengatakan, lam yanzil qat illa hadzal yaum. Yang dimana malaikat tersebut belum pernah sebelumnya turun ke muka bumi ini kecuali pada saat tersebut. Maka malaikat tersebut setelah menyampaikan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia pun berkata, absyir binuraini u'titahuma. Bergembiralah wahai Muhammad, karena Allah telah memberikanmu dua cahaya. Lam yu'tahuma nabiyyun qabalak, yang dimana cahaya tersebut Allah Ta'ala tidak pernah berikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelummu. Dan kedua cahaya tersebut maksudnya adalah Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Dua cahaya yang dimaksudkan adalah suratul Fatihah dan dua ayat terakhir dari suratul Baqarah. Sehingga dua cahaya yang dimaksudkan adalah suratul Fatihah, surat Fatihah, dan dua ayat terakhir dari suratul Baqarah.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walan taqra biharfin minhuma illa u'titahuma." Dan tidaklah seseorang membaca dari suratul Fatihah atau kedua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah illa u'titahuma, melainkan akan diberi apa yang mereka baca. Dikarenakan ibadallah pada ayat tersebut, yaitu dua ayat terakhir dari suratul Baqarah, terdapat padanya permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang akan kita sebutkan pada khutbah yang kedua. Begitu pula pada suratul Fatihah juga terdapat padanya doa, yaitu ketika seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seseorang membaca doa tersebut yang ada pada surah Al-Fatihah, begitu pula dua ayat terakhir dari suratul Baqarah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan permintaannya. Sehingga dari hadis tersebut, ibadallah, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita agungnya dua ayat ini, dua ayat terakhir dari suratul Baqarah. Kalau seseorang meyakini kandungan dari dua ayat tersebut, meyakininya, dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dia penjagaan dari perkara-perkara yang berbahaya, dari perkara-perkara yang bermudarat. Dalam hadis Abu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari suratul Baqarah di malam hari, maka kafatahu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan dijaga, dia akan dilindungi dari perkara-perkara yang berbahaya. Sama saja seseorang membaca dua ayat tersebut ketika masuk waktu malam, ataukah dia membacanya sebelum dia tidur, maka dengan membaca kedua ayat tersebut dan benar-benar meyakini, beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang dari perkara-perkara yang berbahaya. Bahkan syaitan, para jin, mereka tidak akan mendekat kepada hamba-hamba yang membaca ayat tersebut. Dalam hadis Nu'man ibnu Bashir, dalam hadis yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi amin." Sungguh Allah taala telah menulis suatu kitab sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 2000 tahun. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, di antara isi dari kitab yang Allah Ta'ala tulis tersebut sebelum diciptakannya langit dan bumi, Nabi alaihi salatu wassalam katakan, "Wa anzala minhu ayatain khatama bihima surat al-Baqarah." Lalu Allah Ta'ala turunkan dua ayat, yang dimana dua ayat tersebut adalah penutup dari suratul Baqarah. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, di dalam menjelaskan agungnya dan besarnya kedua ayat ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin." Tidaklah seseorang membaca dua ayat tersebut di dalam rumah selama 3 hari, fayaqrabuha syaitan, maka rumah tersebut tidak akan didekati oleh syaitan. Sehingga ketika seseorang senantiasa membaca ayat tersebut di rumah-rumahnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya rumah tersebut tidak akan didekati oleh syaitan, sehingga rumah tersebut akan jauh dari gangguan syaitan. Syaitan tidak bisa bermalam di rumah tersebut, tidak bisa masuk di dalam rumah tersebut. Dan ini adalah jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam.
menunjukkan bahwasanya dua ayat tersebut adalah dua ayat yang agung dan sangat mulia, sehingga ketika seseorang membacanya, begitu pula dia mengimani dan meyakini isi kandungan dari ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari perkara-perkara yang bahaya. Begitu pula akan melindungi dia dari godaan syaitan dan gangguan-gangguan syaitan. Begitu pula ibadallah, di antara tanda yang menunjukkan bahwasanya dua ayat ini adalah ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh untuk mendapatkan syariat salat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan ibadah-ibadah yang semisal dengan ibadah salat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya ke atas langit, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau ibadah salat. Kata Abdullah ibn Mas'ud, wa u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Ketika beliau diangkat ke atas langit, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Yang pertama, kata Abdullah ibn Mas'ud, wa u'tiya as-salawatil khams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, wa u'tiya khawatim suratil Baqarah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika diangkat ke langit, beliau diberikan 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Dan yang ketiga, kata Abdullah ibn Mas'ud, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari umat ini orang-orang yang tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sehingga lihatlah ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 2 ayat ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya untuk memberikan kedua ayat tersebut. Sebagaimana dari ibadah-ibadah yang banyak, Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ke atas langit, ke langit yang ketujuh untuk menerima ibadah salat, menunjukkan bahwasanya 2 ayat ini ibadallah, ayat yang mulia, ayat yang sangat agung. Terdapat padanya permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirah. Begitu pula di dalam kedua ayat tersebut terdapat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika turun satu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Subhanahu wa taala segala dan seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lalu kata Allah taala, dan apabila kalian menampakkan sesuatu dari amalan-amalan kalian, ataukah terbetik dalam hati-hati kalian untuk melakukan sesuatu, yuhasibukum bihillah, maka kalian akan diiqab, kalian akan mendapatkan dosa ketika terbetik dalam hati-hati kalian sesuatu dari amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan dosa. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika turun ayat ini ibadallah,
Maka sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam merasa berat bahwasanya ketika muncul di dalam pikiran seseorang, terbetik di dalam benaknya ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut telah tercatat sebagai suatu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum menganggap ini adalah suatu amalan yang sangat berat. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka duduk berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq." Wahai Rasulullah, Engkau telah mensyariatkan kepada kita amalan-amalan yang dimana kami mampu untuk melakukannya, baik itu berupa salat, puasa, zakat, bersedekah dan yang lain-lainnya. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayati wa ma nutiquha. Lalu kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, namun ketika ayat ini Allah taala turunkan, maka hal ini sangat berat di sisi kami, yaitu terkadang seseorang di dalam hatinya terbetik sesuatu dari perkara-perkara kemaksiatan, namun mereka tidak melakukannya. Tapi ketika telah ada sesuatu dari perkara-perkara dosa yang terbetik dalam benak seseorang, di dalam pikiran seseorang, maka hal itu terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menegur para sahabat dengan mengatakan, apakah kalian ingin seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, di mana mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak ingin taat kepada Allah taala dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ucapkanlah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, ghufranaka rabbana, kami mengharapkan ampunan darimu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan dikembalikan. Setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah para sahabat mengucapkan kalimat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus ayat yang pertama tadi, yaitu ketika seseorang berniat atau terbetik dalam pikirannya untuk melakukan dosa, lalu dicatat sebagai suatu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghapus syariat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah taala katakan seseorang akan mendapatkan pahala ketika dia melakukan suatu kebaikan, dan dia akan mendapatkan dosa ketika dia melakukan kemaksiatan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami, mengadab kami ketika kami lupa ataukah kami keliru. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah taala katakan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami syariat-syariat yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada umat-umat terdahulu. Lalu Allah taala katakan, qad fa'altu, sungguh aku telah mewujudkannya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami amalan yang kami tidak mampu melakukannya. Lalu Allah taala katakan, qad fa'altu, sungguh aku telah mewujudkannya. Rabbana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, maafkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, dan berikanlah kami pertolongan terhadap orang-orang kafir.
maka Allah Subhanahu wa taala katakan qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Sehingga ibadallah, dua ayat ini, dua ayat terakhir dari suratul Baqarah, dia adalah doa yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, dan diantaranya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikanlah pertolongan terhadap orang-orang kafir. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan i'anah wan nasr, pasti Allah taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang beriman. Tinggal kita mewujudkan, apakah kita telah mewujudkan pada diri kita keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan kemenangannya kepada hamba-hambanya. Sehingga ibadallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dekat, sehingga kewajiban kita adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan keimanan pada diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimun dimanapun mereka berada. As'alullah ta'ala an yansural islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.